Ada sebuah kebiasaan yang kalau kita biasakan, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau ibarat kita mendapatkan uang, mendapatkan harta, jadi double hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi yu'adda al-amanah wa ballighu risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi bihaqqa jihad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi wa ansari wa junudi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa di mana saja berada, khususnya keluarga besar Insan Cendekia Boarding School. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan Ramadan yang mulia. Sebuah ajang bagi kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesempatan-kesempatan yang besar, peluang-peluang agung untuk mengumpulkan pahala yang besar dan banyak yang menjadi bekal kita nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Yang pertama kata Rasulullah, begitu datang Ramadan, maka akan dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga bermakna adalah pintu-pintu kebaikan Allah buka bagi kita. Yang barangkali mungkin di luar bulan suci Ramadan tidak terlalu banyak bisa kita melakukannya. Namun di dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan peluang kebaikan itu. Sebutlah bagi bunda misalnya, bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Biasanya bangun tengah malam hanya bisa melakukan sholat tahajud. Di bulan Ramadan Allah beri kesempatan lebih. Apa itu? Allah bangunkan kita, tunaikan sholat tahajud, sempatkan tilawah beberapa ayat Al-Quran, lalu kemudian dilanjutkan berkhidmat untuk keluarga, memasak masakan sahur. Masya Allah. Ini merupakan sebuah kebaikan yang tanpa disadari sebenarnya akan menjadi kunci surga bagi kita. Makanya oleh Rasulullah SAW dikatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Jadi bukan pintu surga secara zahir yang terbuka, bukan demikian. Akan tetapi peluang kita untuk mendapatkan kunci surga diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam contoh yang lain misalnya, ibadah Ramadan sesuatu yang spesial bagi kita dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah saat berbuka. Saat menjelang berbuka. Menjelang berbuka adalah waktu dikabulkannya berdoa. Menjelang berbuka adalah kesempatan kita untuk mendapatkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang banyak. Namun selain itu, para pemirsa di mana saja berada, kita juga mesti memahami bahwa ternyata dalam kita berbuka, Allah memberi kesempatan yang lebih luas lagi. Apa itu? Ada sebuah kebiasaan yang kalau kita biasakan, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau ibarat kita mendapatkan uang, mendapatkan harta, jadi double hartanya. Apa itu? Memberikan berbukaan orang yang berpuasa. Apa yang akan kita dapatkan? Ketika kita sudah masak juga, ibu-ibu sudah masak juga, bapak-bapak juga sudah memintakan kepada ibu-ibu untuk, pada para bunda untuk menyiapkan perbukaan. Lalu kemudian perbukaan itu diberikan sebagian, diberikan sedikit saja ya bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi tetangga kita, berbagi kepada orang sebelah rumah kita. Itu adalah kebaikan. Di luar bulan Ramadan adakah itu kita dapatkan? Mungkin jarang.
Kenapa? Karena saat kita berpuasa, saat kita berbuka, mungkin kita saja yang berpuasa, keluarga kita saja yang berbuka. Sementara di bulan Ramadan, bukan hanya kita yang berpuasa, bukan hanya kita yang berbuka, akan tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita juga semuanya berpuasa. Para pendengar di mana saja berada, kemudian dalam hadis itu juga Rasul menyampaikan kepada kita, wa ghuliqat abwabun nar, dikunci atau ditutup pintu neraka. Apa maknanya ini secara zahir? Apakah memang ditutup pintu neraka lalu kemudian bebas saja malaikat penjaga neraka? Kan bukan demikian. Ya, maknanya itu adalah bahwa pintu-pintu keburukan Allah tutup. Kenapa pintu keburukan Allah tutup? Nah, kalau tadi contohnya ibu-ibu, para bunda. Kalau sekarang contohnya para ayah lagi. Pintu keburukan di bulan Ramadan Allah tutup. Biasanya kalau ayah, nah ini coba, para ayah yang sedang mendengarkan tausiah kita pada sore hari ini, para ayah barangkali bisa selama ini di luar bulan suci Ramadan, kalau ada kekecewaan, ada kemarahan, akan dilampiaskan secara langsung. Tapi di bulan Ramadan, kita ingat, ana shaimun, aku sedang berpuasa. Kita tahan emosinya. Marah kita sama anak kita, kecewa kita, atau ingin menegur anak-anak kita dengan keras, kita teringat bahwa kita sedang berpuasa. Artinya itu semakin menjaga kita untuk kemudian kita tidak akan mendapatkan kunci neraka. Kenapa? Karena la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi artinya apa? Kalau kita marah berarti bagi kita neraka. Kunci neraka yang kita dapatkan. Nah, kalau seandainya kita tidak atau bisa menahan amarah kita, maka insya Allah pintu neraka itu tertutup bagi kita. Di lain pihak misalnya, ayah bunda, para pendengar di mana saja berada, ketika kita ingin melakukan perbuatan yang kurang baik, saat kita teringat kita berpuasa, maka kita tidak akan pernah melakukan perbuatan itu. Ya, kalau di luar bulan Ramadan, ya kalau sekarang nggak lagi. Tapi kita kasih contoh nih zaman-zaman kita kecil dulu. Zaman Ustadz kecil, bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, pulang sekolah, lewat di kebun mangga, lewat di kebun jeruk, lewat di jalan pulang sekolah, ketemu di jalan ada pohon mangga, langsung diembat. Kalau bulan Ramadan nggak berani. Kenapa? Kita berpuasa. Terhindar kita kan? Terhindar kita dari pintu neraka, terhindar kita dari perbuatan dosa. Nah, barangkali seperti itu mungkin dimaksudkan bahwa Allah telah menutup pintu neraka di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kabar dari Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ini Allah beri keistimewaan, yaitu para syaitan dibelenggu. Nah, ini juga bermakna bahwa pintu-pintu keburukan atau hal-hal yang buruk itu sebenarnya Allah sudah menahannya. Namun kadang-kadang kita yang mengejarnya. Ya. Keburukan itu sudah Allah hindarkan dari kita. Namun kadang-kadang kita juga yang mendatanginya. Bagaimana prosesnya? Misalnya saat bulan Ramadan, ketika Allah sediakan di akhir bulan Ramadan nanti adalah Lailatul Qadar. Namun yang ada justru di akhir Ramadan kita disibukkan membuat kue lebaran. Kita disibukkan berburu diskon untuk mencari baju lebaran. Nah, ini yang menjadi belenggu-belenggu setan yang akan mengikat kita. Padahal Allah sudah berikan ada Lailatul Qadar. Allah sudah ingatkan beriktikaflah di 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi karena kita yang mau mengejar, yang mau bersama dengan godaan-godaan setan itu, akhirnya semua yang dari Allah kita tinggalkan. Kita justru malah lebih dekat kepada panggilan ataupun kepada godaan-godaan setan tadi. Para pendengar di mana saja berada, nah ini yang barangkali mungkin mesti kita ingat-ingat mulai dari awal-awal Ramadan ini, bahwa jadikan kebaikan, peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan untuk kita itu insya Allah memang betul-betul terpatri di hati kita. Jadikan semua keburukan-keburukan ini memang betul-betul terpatri dan tidak akan pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan nanti. Dan kita senantiasa ingat juga bahwa meskipun Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tapi kita harus senantiasa, kita selalu bersama takwa.
Janganlah kita mudah tergoda sifat fujur, apalagi tergoda godaan-godaan syaitan, apalagi tergoda dengan godaan-godaan dunia yang barangkali mungkin justru akan menyesatkan kita. Ayah bunda para pendengar di mana saja berada, itulah kiranya tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan peringatan dari Rasulullah SAW melalui 3 hal keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, insya Allah akan mengantarkan kita pada tujuan yang sempurna, pencapaian yang sempurna dari Ramadan kita, yaitu menjadi insan yang bertakwa, bisa kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.